Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullaha salamata minha. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa kembali hadir dalam salah satu masjid dari masjid-masjid Allah yang ada di permukaan bumi ini, dalam rangka tidak lain dan tidak bukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berwasilah menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat, na'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini kami selalu mengingatkan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa istiqamah selalu di atas as-sunnah, di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara sunnah Nabi mengajarkan kepada kita alla natasyabaha bil kufar. Kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang kafir. Meskipun terkadang diolok-olok, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling sunnah. Ini bahaya, ini perkataan Pak. Ini terkadang orang-orang yang baru ngaji latah, ikut-ikutan tapi nggak paham. Inilah yang dikenal oleh para ulama dengan istilah al-lafzul mujmal. Ya, lafaz yang umum dan bisa dibawa ke sini dan ke sana. Padahal kita sebagai penuntut ilmu, ya, seorang yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah menghindari lafaz-lafaz yang seperti ini karena muhtamal, ada kemungkinan bisa dipahami negatif, bisa positif. Maka harus ada penjelasan kita. Jangan merasa paling benar. Kalau maksudnya dibawa oleh orang-orang liberal misalkan, agama itu semuanya sama. Jangan kita merasa paling benar agama kita. Padahal kita sebagai seorang muslim harus merasa agama Islam adalah agama yang paling benar. Bisa murtad seseorang kalau seandainya dia mengatakan ya, agama Islam itu sama dengan agama Kristen. Agama Islam itu bukan agama yang paling benar. Ada agama yang benar bersama dengan Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah mengatakan, dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu tiga dari Tuhan yang dianggap Tuhan yang tiga, Trinitas gitu. Namun kita katakan jangan merasa paling benar terhadap perkara-perkara ijtihadiyah, fiqhiyah
yang dimana di dalamnya para ulama berbeda pendapat dan mereka yatasamahuna fiha, mereka tasamuh, saling bertoleransi di dalamnya. Ini makanya Syekhuna Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Wahhab, beliau punya kitab penjelasan tentang akidah beliau mengatakan beliau berlepas diri dengan prinsip Ikhwanul Muslimin, yang mana mereka berprinsip dengan kaidah yang umum gitu, yang mana akan mereka masukkan pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Apa kaidah mereka? Nata'awanu fima tafaqna wa nata'adzaru fima ikhtalafna. Kita bekerja sama terhadap sesuatu yang kita sepakati. Ini kan masih umum. Yang disepakati yang seperti apa gitu. Tidak boleh ini dimutlakan gini. Kemudian wa nata'adzaru, dan kita saling memberikan uzur. Tahasamu terhadap perkara-perkara yang kita selisihkan, dan ini masih umum gitu. Karena ada nanti perkara-perkara kita nggak bisa nata'adzar ba'duna ba'dan. Dan nggak bisa saling memberikan uzur seperti dengan orang-orang non muslim misalkan, atau dengan sekte dolal ya, yang mana secara prinsip mereka berbeda. Nggak boleh kita bekerjasama, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur adukan antara hak dengan batil. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini prinsip yang terkadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada juga orang-orang Ahlussunnah ya, yang awam terkadang menggunakan lafaz-lafaz seperti ini. Ada yang mengatakan jangan merasa ya paling nyunnah. Apa maksudnya itu apa gitu? Kalau dia maksudkan semua kita ini adalah Ahlussunnah, ahli bid'ah qadariyah, orang yang menolak takdir misalkan juga dikatakan Ahlussunnah, orang yang menolak Allah fis sama juga dikatakan Ahlussunnah ya kan? Ini maksudnya itu. Jadi ini pun tidak benar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ya kita harus memegang prinsip kita di akhir zaman ini, apalagi ya kita tahu nanti ada pergantian malam di pergantian tahun di malam ini ya. Ini banyak nauzubillah kaum muslimin yang ikut-ikutan ya, bertasyabbuh, mengikuti tradisi, adat-adat serta perayaan orang kafir. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kami ingatkan, terutama bagi kami yang menyampaikan, ini adalah hal yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwasanya ini adalah sesuatu yang sudah melanggar prinsip agama kita, Al-Quran, Sunnah, serta ijma'nya para ulama. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga engkau dari siksa api neraka. Nauzubillahi min zalik. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita, yang mana kita telah menjelaskan kemarin dalil, masih pembahasan di kitab Tauhid matannya ya, kitab matannya, yaitu dalil yang ke berapa kemarin, surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ini dalil yang keempat ya. Nah, pada pertemuan yang lalu ya sudah kita jelaskan faedah yang diambil dari surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 tersebut ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, sabian, kita masuk yang ke-7 ya, yang ke-6 sudah kemarin ya. Sabian yang ke-7, faedah yang diambil dari ayat 151 sampai 153 dari surah Al-An'am. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan saja. Qala, beliau mengatakan wujub ittiba'i dinil islami wa tarki ma'adahu. Wajibnya mengikuti agama Islam dan wajib meninggalkan apa yang selain agama Islam. Ini prinsip beragama, Pak. Jadi ini nggak boleh ya seseorang itu ragu-ragu, benar nggak ya Islam yang paling benar. Nah, ini bahaya nih, Pak. Ini syak, ini keraguan ini, Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Al-Qur'an, dzalikal kitabu la raib ya. Tidak ada keraguan fihi di dalamnya. La syakka fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya.
Dan Islam adalah agama yang dibangun di atas Al-Quran. Kalau ragu kita kepada Islam, berarti ragu terhadap Al-Quran. Karena yang menetapkan Islam sebagai agama Allah, dan Allah menyampaikan itu melalui Al-Quran, wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya hingga pada zaman kita sekarang ini. Maka nggak boleh ragu. Inna dina indallahil Islam, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Karena Islam agama yang Allah telah sempurnakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam sebagai agama dan mengutus Rasulullah, walladzi arsala rasulahu, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bidinil haq, ya, dengan agama yang benar, dengan Islam. Maka wajib seseorang mengikuti Islam, tentu Islam yang benar. Ada pula Pak Ustadz Islam yang salah, ada. Ya, banyak yang orang yang ngaku Islam, banyak Pak. Namun mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Ahmadiyah, salah. Ya kan? Ada orang yang ngaku Islam namun tidak sah Islamnya seorang selama sebelum berbaiat kepada kelompoknya, ya, LDII. Ya kan, seperti itu. Nggak sah Islam seseorang itu kalau nggak berbaiat dengan kelompoknya. Kita katakan ini Islam yang salah. Kemudian ada pula Islam, ya, kita harus ngalap berkah di kuburan orang soleh. Kita katakan Islam yang salah, karena nggak pernah Islam mengajarkan seorang ngalap berkah di kuburan, nggak pernah. Yang diajarkan Islam adalah orang berziarah kubur untuk apa, Pak? Untuk mengingat mati. Ini Nabi yang mengatakan dalam hadis sahih. Ya, bukan cari berkah, Pak. Cari berkah baca Al-Quran, itu cari berkah itu. Salat malam, subhanallah, banyak berkahnya. Menuntut ilmu, berkah itu. Bukan di kuburan orang soleh. Ya, kalau di tempat saya mondok dulu di Gunung Kidul itu nggak hanya ke kuburan orang soleh, Pak, ngalap berkahnya. Ya, ke pohon. Ya, akhirnya diberi sesajen pohonnya. Na'udzubillahi min zalik. Ya, sama kayak Hindu tuh, ya. Kalau orang Hindu ngalap berkahnya sama sapi. Iya, Pak. Sapinya luar biasa. Bahkan di Jogja juga ada juga itu. Nama sapinya Selamat, ya. Kiai sapinya, Pak. Iya. Allahul musta'an. Itu nggak ada Islam seperti itu. Islam berlepas tangan, ya, berlepas diri dari hal yang seperti itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar Islam yang benar. Jadi Islam yang wajib diikuti adalah Islam yang berdasarkan Al-Quran, nih, Pak. Berdasarkan sunnah, kemudian Al-Quran dan sunnah ini dipahami oleh Rasulullah sendiri dan para sahabatnya. Itulah yang disebut dengan salaful ummah. Di mana kita tahu, Pak Ustadz? Ya, dengan kita membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, ya, kitab tafsir semuanya itu menjelaskan pemahaman para ulama, tafsir yang benar tentunya. Tafsir yang ditulis oleh para ulama salaf, gitu. Bukan tafsir ulama sekarang, ya, ulama kontemporer, gitu, ya. Sehingga mengatakan jilbab ya nggak wajib, katanya. Nah, ini menyelisih ijma ulama ini. Sudah dinukilkan ulama 4 mazhab, Pak, ya. Kalau kita baca ini banyak sekali, ya, perkataan-perkataan ulama 4 mazhab itu tentang apa? Tentang ijma'nya hijab, ya, kewajiban hijab bagi perempuan. Ya. Tapi kan ulama berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat itu ulama liberal, ya, Pak, ya. Ulama yang sesat dan menyesatkan umat Islam. Terkadang itu pendapat yang dipakainya, Pak. Iya, bahkan ada juga disertasi kemarin doktoral, ya, bahwasanya kalau suka sama suka kemudian melakukan hubungan intim nggak zina. Nah, yang zina itu kalau dipaksa, pemerkosaan ya zina itu. Nah, ini pendapat siapa itu, Pak? Pendapat ulama sesat, gitu. Nah, itu yang dipakai pendapatnya, dikembangkan keilmuannya. Nah, ulama berbeda pendapat tentang jilbab, maka saya, ya, mengatakan jilbab tidak wajib. Ada juga yang mengatakan itu, ya. Itu profesor juga yang mengatakan. Maka kita katakan profesor sesat. Jangan ragu-ragu, Pak. Yang namanya jilbab itu wajib, yang menyelisih pasti sesat, gitu. Gak boleh kita wajib mengatakan, oh, ya, ini apa namanya, jangan merasa diri paling benar, ya. Jilbab belum tentu wajib, gitu kan. Kan ada juga. Ini nggak boleh dalam masalah itu, ya.
Jangan merasa diri paling nyunah kan gitu. Ada juga orang yang bilang seperti itu. Enggak boleh dalam masalah-masalah yang sudah ijma' ulama, dua aja pilih-pilih. Kalau enggak hak batil, ya. Kalau enggak benar salah, ya. Kalau enggak dia itu adalah petunjuk berarti kesesatan. Dua itu aja, Pak. Enggak ada yang tiganya gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang terang, yang jelas gitu. Enggak ada samar-samarnya gitu, Pak. Maka yang samar-samar itulah syubhat yang harus dijelaskan. Wa tarki ma adahu, dan meninggalkan segala sesuatu yang selain Islam tersebut. Dan paham-paham yang menyelisih Islam itu kita tinggalkan, Pak. Ini ya, ini bukti daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanian, yang kedelapan, anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi. Sesungguhnya penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah. Ini hak Allah. Yang menghalalkan dan yang mengharamkan sesuatu hak Allah dan Rasulnya. Yang mengharamkan Natal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an enggak, Pak? Ada, sudah kita jelaskan kemarin, ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 72, ya. Ini antum hafal gitu ya. Pahami bagaimana pendalilan para ulama gitu. Itulah yang ilmu itu. Karena ilmu itu kata Syekh bin Baz rahimahullah adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ilmu itu adalah orang tahu kebenaran dan bisa menjelaskan dalilnya. Dah, berarti dia berilmu. Jadi iya, yang menjelaskan kebenaran itu enggak hanya ustadz, Pak ya. Orang berilmu, dan orang berilmu itu tidak hanya ustadz. Dia Yaman dulu tukang sapu, hebat dia. Dia bisa menjelaskan itu meskipun dia enggak tampil gitu. Kalau ustadz kebetulan dikasih kesempatan untuk tampil, namun belum tahu juga, ya kan, ada yang bukan yang dia nggak tampil, ya kan, namun dia berilmu gitu, ya. Jadi kalau seandainya antum berilmu, ya boleh untuk meluruskan yang salah-salah itu. Itulah tujuan kita menuntut ilmu gitu, ya. Maka kita pelajari dalam kitab usul as-salasah itu, yang pertama kali kita menuntut ilmu, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Dan mendakwakan ilmu ini, Pak, ya, ini enggak hanya tugas ustadz ini. Ini terkadang orang salah, ya. Yang dakwah hanya ustadz, enggak. Orang berilmu, dan orang berilmu itu tidak hanya ustadz gitu. Boleh jadi ikhwan-ikhwan yang hadir ini ada yang berilmu gitu. Dengan catatan dia mampu menjelaskan dalilnya gitu. Ya kan? Berilmu berarti dia mengetahui sebuah permasalahan dengan dalilnya, dia mampu menjelaskannya. Berarti dia berilmu dia, Pak. Jadi yang tugas dakwah ini Pak, bukannya ustadz, semua kita. Ya, semua pengikut Rasulullah ada tugas kemampuan untuk mengajak orang, ya. Namun itu sesuai dengan tokohnya masing-masing, ya. Bukan tokoh, Pak ya. Tokoh itu artinya kemampuan masing-masing, ya. Nah, mungkin kemampuannya adalah al-istita'atu fil amwal, ya, kemampuan dalam harta, berdakwah dengan harta, memberikan fasilitas dakwah, membantu dakwah gitu dengan harta. Mungkin yang mampunya adalah dengan apa namanya itu, dengan ilmu dunia, misalnya ilmu teknologi, ya dia membantu dakwah dengan ilmu teknologi yang dia miliki. Contoh, dia membuat website dakwah, ini luar biasa, Pak. Selama orang membaca websitenya misalkan, dan websitenya itu adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka dia akan selalu mendapatkan pahala itu. Itulah yang disebut dengan sedekahun jariyah, sedekah yang selalu mengalir kepada orang yang melakukannya. Ini luar biasa, Pak. Jadi yang berilmu itu, Pak, itulah yang menyampaikan dakwah. Jadi syarat dakwah itu bukan ustadz, Pak ya? Ingat, Pak ya, bukan ustadz, bukan kiai, ya. Namun orang yang berilmu. Siapa aja, Pak? Baik dia petani, namun dia petani yang berilmu misalkan, ya dia bisa menyampaikan dakwah. Pedagang misalkan, pedagang yang berilmu, ya kan? Kalau di Yaman itu, ya, bahkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala tukang jam, ya. Profesi dunianya tukang jam, namun tukang jam yang berilmu gitu. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalil yang selanjutnya dari asar, ya. Dari asar ini sama dengan hadis. Namun hadisnya ulama mengatakan hadis mauquf, ya. Karena hadis ini sering kita sampaikan, ya.
kalau ditinjau dari kepada siapa dia disandarkan, kan? Bi'tibari ma usnida ilaih, kepada siapa dia disandarkan, ini dibagi 4 ya. Ada hadis marfu, ya, hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan ya. Kemudian ada pula hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kemudian ada hadis maqtu, ya, ada hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Ada pula hadis qudsi, hadis yang maknanya disandarkan kepada Allah namun lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini adalah hadis mauquf ya. Karena yang berkata di sini adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kapan hadis mauquf ini bisa menjadi hujah Bapak-bapak sekalian? Dia menjadi dalil, ya kan? Karena dalil itu kan Al-Qur'an, Sunnah. Nah, kapan hadis ini bisa menjadi hujjah? Yang pertama, ulama usul fikih mengatakan apabila berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Nah, jadi ada perkataan tabi'in misalkan. Ada perkataan sahabat misalkan. Kalau tabi'in kan hadis maqtu ya, maqtu'un ya. Kalau mauquf adalah perkataan para sahabat. Jadi kapan perkataan sahabat ini menjadi hujah? Yang pertama kalau seandainya dia berkenaan dengan tafsir Al-Qur'an. Kalau berupa tafsir, maka perkataan sahabat itu hujah. Kenapa? Karena para sahabat tentu mempelajari tafsir tidak berdasarkan ra'yu mereka. Ya. Tentu mereka belajar langsung dengan Nabi SAW tafsir suatu ayat itu. Maka mereka sampaikan. Yang kedua, kalau berbicara tentang perkara ghaib, kalau seandainya mereka berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat misalkan, atau tentang apa saja yang terjadi kelak di padang mahsyar, di yaumil akhir ya, maka ini bisa menjadikan hujah. Yang ketiga, atau ijma'nya para sahabat. Nah, ini hujah nih. Ya, hujah bisa dijadikan sebagai dalil. Namun perkataan satu orang sahabat, dua orang sahabat, kemudian sahabat lain menyelisih ini tidak bisa dijadikan hujah. Jadi ikhtilafus sahabah, berbedanya pendapat di kalangan para sahabat ini tidak bisa dijadikan dalil gitu. Dalam rangka untuk menjatuhkan sahabat yang lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah. Kan Syiah kan seperti itu. Ya, sahabat ini menzolimi Ali katanya. Dikorek-korek lah kesalahan sahabat ini. Kemudian diagung-agungkan sahabat yang lainnya. Kan seperti itu Pak ya. Iya, Hasan Husain ini dibunuh oleh Muawiyah. Inilah itulah ya, supaya orang ada rasa benci kepada sahabat akhirnya. Sehingga yang paling parah mereka mengkafirkan sahabat. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat ada orang yang mulai berbicara tentang sahabat, nah, sudah ada tasyayyu' ya, sudah ada bumbu-bumbu Syiah ya, noda-noda Syiah dalam pikiran itu Pak. Hati-hati karena Syiah ini luar biasa sekarang. Terkadang Syiah menjelma seperti orang sufi. Bahkan Syiah marah juga kalau ada aliansi anti Syiah, dia marah itu Pak. Dia bilanglah Wahabi karena itu sikap Syiah memang. Namun Syiah ini kan hebat berpura-pura. Ya Pak ya, hebat bertaqiyah. Terkadang di antara kita pun terkadang mereka bisa masuk. Namun lambat laun akan kelihatan ya Pak ya, akidah jati diri mereka yang sebenarnya. Dan ciri-ciri Syiah juga Pak sangat amat benci ya dengan orang yang membantah tokoh-tokoh Syiah. Ya seperti ya tokoh-tokoh mereka kalau dalam pemerintahan seperti Basar Asy'ar itu dibela habis-habisan itu. Sama orang Syiah alaihi ma yastahiq ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita bacakan perkataan daripada penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, telah berkata Imam Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia yang semoga Allah meridhai beliau. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum
Ini dan surah Al-An'am tadi ya. Ila qaulihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang ingin melihat, yanzura ila, berarti ini melihat dengan mata kepala gitu Pak ya. Tapi kalau yanzuru fihi, ini melihat ya dengan hati. Ya, tergantung ya huruf jar setelah fiil tersebut. Tapi kalau nadhara ila, ini melihat dengan mata itu Pak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya look at ya. Melihat betul dengan mata kepala gitu ya. Jadi beliau mengatakan barang siapa yang ingin melihat, ya melihat betul langsung gitu ya, kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati yang 'alaiha khatamuhu, yang di atasnya stempelnya, artinya wasiat yang distempel oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah taala. Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 ya. Dari firman Allah, qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum, katakanlah wahai Muhammad, katakan ya, ta'alau mari ya, atslu ma harrama rabbukum, aku bacakan apa yang telah Rabb kalian haramkan alaikum atas kalian, sampai firman Allah, wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Nah, ini sudah kita jelaskan 10 wasiat yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 151 153 kemarin. Ya Pak ya. Wasiat yang pertama masih ingat Bang? Iya, adalah larangan menyekutukan Allah. Allah tusyriku bihi syai'an. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsanan. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini sudah kita jelaskan ya penjelasannya kemarin. Jadi kalau seandainya kita punya anak banyak Pak, ya jangan dibunuh seperti orang jahiliyah dahulu. Dibunuh hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup terkadang itu. Apalagi anak yang lahir perempuan gitu kan. Mereka sangat malu. Yatawara min qaumin ya. Mereka melarikan diri gitu ya, bersembunyi dari kaum, min su'i ma busyira bihi, karena buruknya yang mereka diberikan kabar gitu kan, karena anak perempuan mereka lahir gitu. Ya, karena orang-orang jahiliyah dulu sangat amat malu kalau seandainya kelahiran anak perempuan gitu. Datanglah Islam Pak. Jadi Islamlah sebenarnya pertama kali yang memperjuangkan emansipasi wanita ya. Ya, jadi hak wanita. Namun emansipasi menurut Islam gitu, bukan menurut standarnya orang liberal, ya, orang sekuler, ya, orang kafir lah kalau bahasa jelasnya gitu ya. Karena standar mereka itu kan harus sama. Kalau kita enggak, yang adil itu tidak harus sama gitu. Ada anak TK, ada anak SMP. Kita kasih 10.000 anak SMP, kita kasih TK 10.000. Ini enggak adil. Yang adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Anak SMP misalkan kebutuhan 15.000, kita kasih 15.000. Anak SD 5.000, kita kasih 5.000. Itu yang adil. Karena yang adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memposisikan sesuatu pada posisinya, itu yang adil. Bukan sama gitu kan. Iya. Laki ya bisa bekerja sebagai tukang cuci mobil lah. Perempuan boleh juga tuh cuci mobil. Ini kebablasan Pak ya. Ini adalah keadilan yang bablas gitu ya. Namun Islam sudah menjelaskan, menurunkan bagaimana prinsip berlaku adil kepada perempuan. Subhanallah Pak, indah sekali Islam itu Pak. Maka kalau seandainya kita amalkan Islam itu, insya Allah Pak, semuanya sudah diatur dalam Islam. Maka insya Allah semua kehidupan kita, waktu-waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau tidur ada aturan Islamnya Pak. Mau makan ada. Mau kentut pun ada Pak. Ada aturan Islam kentut itu. Jadi kalau teman kentut jangan diketawain, itu aturan Islam Pak. Pura-pura nggak tahu aja kita, itu sunnahnya itu. Nah, terkadang kita kan nggak memperhatikan Islam. Ketika kentut, ketawanya luar biasa. Nah, gitu Pak. Nah, karena kalau kita ketawakan Pak, dia khawatirkan hatinya, ya sedih dia, terluka hatinya. Ya. Kemudian berbisik-bisik, ada aturannya dalam Islam.
Kalau 3 orang, yang 2 jangan berbisik-bisik di depan yang satunya, yang satu nggak diajak ngomong. Kecuali yang satunya lagi nggak memperhatikan, dia memang ada perbicaraan yang serius, yang nggak boleh orang tahu gitu, rahasia. Tapi jangan di depan yang satunya, nanti yang satunya kemana-mana dia. Ya, nanti dia mentawilkan pula, ini pasti ini kan. Iya, timbullah suuzon, ya kan? Dan suuzon itu sesuatu yang buruk sangka, yang nggak boleh. Tapi kita jangan pula menjadikan bahan suuzon gitu Pak. Iya, menjadi bahan untuk bisa mendatangkan fitnah gitu. Ini sudah kita bahas juga kemarin di pelajaran tafsir ya. Seseorang itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, seseorang itu dikatakan tidaklah dikatakan bertakwa sampai meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya tidak apa-apa, karena khawatir kalau dia lakukan yang tidak apa-apa ini dia jatuh ke dalam yang haram. Tidaklah seorang dikatakan bertakwa ya, sampai dia meninggalkan hatta yada'a, ya kan, mala ba'sa bihi, ya, sesuatu yang tidak apa-apa, nggak apa-apa, hukumnya mubah gitu. Namun dia khawatir kalau dia lakukan yang mubah ini dia akan terjerumus, terjatuh ke dalam yang haram. Itu orang yang bertakwa itu wara ya. Itu sifat wara, ya, meninggalkan sesuatu yang syubhat. Ya, misalkan ada di makanan itu ya, yang buat makanan itu misalkan orang yang terkenal makan yang haram lah gitu, kayak babi gitu ya. Nah, ketika dia meninggal makanan itu dia tinggalkan, dia nggak mau ya, karena dia khawatir kalau dia makan juga dia khawatirkan ada babi. Jadi dia tinggalkan waro'an ya, karena waro menjaga diri itu orang yang bertakwa gitu. Nah, karena memang dalam prinsipnya menolak mudarat itu ini lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Kalau kita merasa akan bermudarat bagi diri kita, nah, lebih baik ya kita menolak, mencegah mudarat itu daripada ada suatu manfaat yang akan kita dapatkan gitu. Seperti itu. Ini banyak contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini jadi 10 wasiat itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi kata Imam Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang distempel oleh Nabi, yang pada wasiat itu ada khatamnya Nabi, ada stempelnya Nabi, maka baca surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kemudian kita lanjutkan dengan syarah ya daripada perkataan Imam Ibnu Mas'ud ini yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ibnu Mas'udin, Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Al-Huzali. Nama beliau adalah Abdullah, pendek aja nama beliau Pak ya. Abdullah. Ayahnya siapa? Mas'ud. Ya, jadi beliau lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud atau Abu Abdillah, ya. Ya ini lupa siapa ya, Ibnu Mas'ud ini afwan ya, memang kunyahnya itu adalah Ibnu Mas'ud yang lebih dikenal dengan disandarkan kepada ayahnya gitu ya, bukan pakai Abu ya, tapi beliau dikenal dengan Ibnu, betul ya, Ibnu Mas'udin ya. Wa huwa Abdullah ibnu Mas'ud, ya, dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi nama ayah beliau siapa Bang? Mas'ud ibn Ghafil ya. Bin Ghafil, kakek beliau. Ibni Habib bin Habib Al-Huzali. Ya, ini nama qabilahnya ya. Dari kabilah Hudhal ya. Nah, jadi dinisbatkan kepada kabilah itu Huzaliyu ya. Naam. Sahabiyun jalilun, seorang sahabat yang mulia. Jalil itu mulia Pak ya. Minas sabiqinal awwalina, beliau ini diantara sahabat yang pertama kali masuk Islam ini. Dan ini ada keistimewaan yang tersendiri Pak ya. As-sabiqunal awwalun itu ya. Orang-orang yang pertama sekali, orang-orang senior itu memang ada keutamaannya. Ya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya populer sekali ya. Al barakatu ma'akabirikum, kan gitu. Keberkahan itu biasanya ya, ini bersama orang-orang tua di antara kalian,
orang-orang yang pertama sekali gitu. Meskipun ya dalam Islam tidak ada istilah senioritas, namun untuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam gitu memang ada keistimewaannya gitu ya, ada fadilahnya. Ya, ada keutamaannya seperti itu. Makanya kalau kita bawakan, kalau orang Islam tentu orang yang paling tua gitu. Namun dia bukanlah yang pertama kali, bukanlah penentu kemuliaan yang pertama kali itu bukan umur ya, bukan usia, namun dia ada fungsinya gitu. Seperti kalau kita ambil contoh Bapak imam. Ya, imam itu Rasul mengatakan yang mengimami manusia ya ummun nasa aqra'uhum bi kitabillah. Yang pertama kali adalah yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an. Wa in kanu fil qiraati sawa, kalau seandainya mereka di dalam bacaannya sama, a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling paham tentang sunnah. Kalau sama juga baru akbaruhum sinnan, yang paling usianya tua. Artinya ada gitu Pak. Jadi ada suatu fadilah keutamaan tertentu orang yang usianya tua. Namun bukan dia yang pertama kali gitu. Nah di kampung-kampung kan lihat yang jadi imam, lihat dulu orangnya. Yang paling tua, maju Pak gitu. Padahal yang sebenarnya kan enggak, yang akra gitu ya, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya itu yang terlebih dahulu gitu. Nah, min kibari ulama sahabati, beliau termasuk dari ulama sahabat yang paling kibar ya, yang besar ya. Naam. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bermulazamah, artinya belajar gitu. Dengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya sanata 32 ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau wafat pada usia 32 tahun. Ya, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iya. Saya lihat dulu nih Pak ya. Ini ada dua kemungkinan ya. Boleh jadi wafatnya pada tahun ke-32 Hijriah gitu ya. Bukan usianya 32 tahun gitu. Ya, siapa di antara Bapak saya lupa ya, yang tahu ininya ya, biografi lengkapnya gitu. Berapa umur beliau gitu. Karena di dalam teks ini ya ada dua kemungkinan ya, boleh jadi beliau itu wafatnya ya tatkala apa namanya itu pada tahun ke-32 Hijriah, bukan usianya yang 32 tahun ya. Coba Pak ya dilihat berapa? Ya, jadi usianya 65 tahun ya. Iya. Ini bisa di Wikipedia, bisa juga Pak ya. Lihat biasanya di situs-situ banyak apa namanya itu memuat biografi ulama ya. Iya. Jadi beliau wafat itu pada tahun ke-32 Hijriah, bukan ya ketika berusia 32 tahun ini sangat belia sekali kan seperti itu. Iya, jadi kunyah beliau ya selain Ibnu Mas'ud nih Pak ya, Abu Abdurrahman juga. Iya. Naam. Iya, jadi wafat beliau kalau di sini ya usia 650 tahun ya. Jadi wafatnya usia 650 tahun ya. Wafatnya pada tahun ke-32 Hijriah ya, bukan usianya yang 32 tahun gitu. Jadi beliau itu wafat ya pada tahun ke-32 Hijriah. 6. Nah itu Pak ya. Iya. Istri beliau ya adalah Zainab bintu Abi Muawiyah. Nah itu nama istri beliau. Kemudian murid beliau yang paling masyhur, At-Talamizatul Masyhurun ya, murid beliau yang paling masyhur adalah Anas bin Malik ya, Imam Afwan ya,
sahabat Anas bin Malik ya, itu murid beliau. Bukan Imam Malik bin Anas, ini beda Pak ya. Nah, ya itu Pak ya. Jadi tahun 650 usianya 650 65 tahun ya. Kemudian beliau diwafatkan pada tahun ke-32 Hijriah tuh. Bukan usianya 32 Hijriah, bukan dia. Taib, kemudian wasiyatun. Wasiat itu apa? Apa yang dimaksud dengan wasiat gitu? Ini yang dijelaskan lafaznya oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Beliau mengatakan hiyal amrul muakkadul muqarrar ya. Hiyal amrul muakkadul muqarraru ya. Wasiat itu adalah sebuah perintah gitu ya. Kemudian yang ditegaskan, yang ditakkid, yang dikuatkan, kemudian yang ditakrir, yang ditetapkan. Nah, itu maksud dari wasiat. Jadi dalam wasiat itu terkandung perintah Pak. Misal Bapak buat wasiat sekarang, kalau saya meninggal, ya seperti ada teman yang rahimahullah ya, kami kemarin ke Sengeti itu, memang dia sudah berwasiat kepada anaknya ya, kalau seandainya Bapak meninggal, tolong diselenggarakan dengan cara sunnah gitu ya, sehingga nggak ada nanti talqin mayit ya, tidak ada nanti baca Al-Quran di tempat mayit, kan seperti itu. Kemudian tidak ada 3 hari, 4 hari gitu. Kemudian caranya penguburan, pemandian, pengkafanan semuanya dilakukan dengan tuntunan yang sesuai dengan sunnah. Jangan pula ada orang ini kan sok nyunnah, merasa paling sunnah. Ini kan bahaya memang ungkapan itu ya. Ini bisa teman juga diserangnya gitu. Ya, nah, ya kalau seandainya itu sunnah ya kita mengatakan itu sunnah gitu. Kita harus merasa itu jangan ragu kita. Ya, contoh jenggot ini bagian dari sunnah Nabi misalnya. Ada orang yang bilang janganlah merasa diri yang paling sunnah gitu. Ya, nggak boleh Pak. Kita harus merasa jenggot memang sunnah. Dalilnya jelas gitu. Hadisnya jelas. Ya, masa kita ragu? Ini kan ungkapan-ungkapan yang membuat kita ragu ya. Namun yang nggak boleh itu, jangan sesama ahlus sunnah tergampang-gampang atau bergampang-gampangan membid'ahkan yang lain gitu. Masalah TV membid'ah itu cocok lah itu kita gunakan katanya kan. Karena itu masalah ijtihadiyah dibawanya ke dalam ringkup usuliyah gitu. Masalah usul. Karena itu adalah masalah ijtihadiyah, tidak bisa mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah. Itu bisa kita katakan jangan sok nyunnah gitu ya. Padahal ini adalah perkara-perkara yang bukan usuliyah, yang bukan prinsip gitu. Namun masalah ijtihadiyah, fiqhiyah gitu. Khilafiyah mu'tabarah ya, khilaf yang mu'tabar, yang dikenal di kalangan ulama ahlus sunnah. Seperti itu. Ada yang mengatakan yayasan haram misalkan. Nah, ini kan masalah ijtihadiyah, ada ijtihad ulama yang seperti itu misalkan. Ada juga ulama mengatakan tidak, tergantung tujuannya. Nah, disinilah kita pakai prinsip itu. Ya, kita bertasamu ya. Nah, ta'azar itu dalam masalah itu, Pak, nggak boleh diumumkan gitu ya. Nah, seperti itu. Khatamuhu, al-khatamu bi fathit ta'i. Al-khatamu ya, ta-nya difathahkan gitu. Dengan memfathahkan huruf ta-nya. Jadi bisa Bapak baca al-khatamu, ta-nya fathah. Wa kasriha, atau dengan mengkasrohkannya, yakni mengkasrohkan fathahnya. Bisa pula Bapak baca al-khatimu, sama aja. Maknanya sama. Apa yang dimaksud dengan khotam kalau bahasa kita terjemahannya cincin. Kemudian dijelaskan oleh beliau di sini halqatun, lingkaran, ya. Zatu fassin, yang memiliki mata. Ya, karena fas itu fasul khotam itu maksudnya adalah batu yang terlingkar di tengah-tengah cincin gitu. Min ghairiha, dari yang selainnya. Ini beliau tafsirkan ya. Beliau jelaskan yang dimaksud dengan cincin adalah lingkaran yang memiliki mata dari yang selainnya gitu. Ya, boleh matanya itu misalkan dari diamond gitu ya, dari
apa namanya itu? Iya, dari berlian gitu ya, boleh dari mutiara gitu, ya. Namun jangan seperti orang kampung saya Pak, dari mustika. Nanti ada keyakinan syiriknya Pak. Iya, dari mantiko ayam katanya. Mantiko itu kalau masuk kampung saya di Minang itu mustika. Apa fungsinya mantiko ayam kau? Ya, apa fungsinya mustika ayam ini? Ya, supaya memperlancar rezeki Pak. Alhamdulillah sejak pakai cincin ini Pak, ya, dagangan saya lancar, Allah musta'an. Sejak pakai cincin ini Pak ya. Nah, ini luar biasa, itu syirik, gitu ya. Itulah khurafat, ya, takhayul gitu ya, tahayul bahasa kitanya gitu. Ya. Karena cincin ini tidak ada ya, tidak ada manfaatnya. Jangankan cincinnya, Hajar Aswad aja Umar bin Khattab berbicara gitu. Ya kan? Ya, sesungguhnya engkau adalah batu, innaki la hajarun. Sesungguhnya engkau adalah batu, laula ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluki ma qabaltuki. Kalaulah bukan karena aku melihat Nabi mencium wahai Hajar Aswad, ya kan? Kalau tidak mengikuti Nabi, karena Nabi aku lihat mencium, aku cium juga kamu. Yang engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, la tanfa wala tadur gitu. Padahal Hajar Aswad itu dengan sanad yang sahih, berdasarkan hadis yang sahih, adalah sebuah batu putih awalnya berasal dari surga. Ini sahih, dalilnya diyakini Pak. Karena perkara-perkara yang gaib ini ditetapkan dengan hadis sahih. Sahih Pak, bukan mutawatir, karena orang-orang Mu'tazilah syaratnya nanti mutawatir katanya. Enggak Pak, meskipun tidak sampai derajat mutawatir, meskipun dia ahad ya. Ahad kan ada tiga ya. Ada masyhur, ada gharib, ada aziz ya. Meskipun satu perawinya namun dia diriwayatkan dengan sesuai dengan syarat-syarat hadis sahih yang ditetapkan oleh para ulama dan dia sahih, maka bisa digunakan menjadi prinsip akidah. Nah, memang ada sekte-sekte yang menyimpang, kita katakan seperti Mu'tazilah, kalau zaman sekarang seperti HTI gitu ya, karena menolak hadis ahad ya sebagai hujjah dalam akidah. Hadisnya harus mutawatir. Sehingga banyak hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang keluarnya Dajjal itu hadisnya ahad kata mereka. Bahkan hadis tentang azab kubur mereka katakan ahad juga, enggak mutawatir. Padahal sahih. Mereka yakini sahih ya sahih, tapi kan enggak mutawatir. Kalau mutawatir sedikit sekali, ya kan, yang kita nanti beramal dengannya. Karena memang kebanyakan hadis ini ahad gitu. Nah, namun yang dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bukan ahad atau mutawatirnya, ya. Namun yang menjadi tolak ukur adalah sahihnya gitu. Naam, seperti itu Pak. Wa khatamtu 'alal kitabi bimana taba'tu. Wa khatamtu, aku ya mengkhatam di atas kitab. Artinya ya, wa khatamtu 'alal kitabi, makna saya menkhatam di atas kitab, maknanya adalah taba'tu, saya menstempelnya gitu. Itu Pak ya. Jadi khatama di sini maknanya adalah taba'at. Taba'at itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia maknanya adalah stempel. Jadi allati khatama, allati 'alaiha khatamahu, yang di atasnya stempelnya. Yakni stempelnya siapa? Stempel Nabi SAW. Jadi stempelnya Nabi itu memang dari cincin beliau. Jadi capnya Nabi itu maksudnya. Ya, jadi cincinnya beliau itu kan tulisannya apa, Ari? Ya, 2 kalimat syahadat. Ya, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah, itu stempelnya di cincin Nabi itu. Jadi wasiat ini ya distempel oleh Nabi SAW, ditulis oleh sekretarisnya Nabi SAW. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, kita masih berbicara tentang sahabat yang mulia. Sudah lewat ya. Ya. Baik, tentang kata khotamhu ya. Jadi khotam itu bisa khotim, bisa khotam, bisa khotamun, bisa khotimun. Bisa difathahkan, ta'nya bisa juga dikasrahkan. Naam. Baik, al-ma'na al-ijmali lil asari, makna global ya, makna secara umum dari asar di atas, yaitu asar yang ini ya. Asarnya sahabat Ibnu Mas'ud di atas. Jadi asar ini Pak sama dengan hadis mauquf.
ma udifa ila sahabi, ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, min qaulin au fi'lin au taqririn, baik itu sesuatu yang berupa perkataan dari sahabat, ini perkataan ya, qaula Ibnu Mas'ud, ya qaulnya Ibnu Mas'ud, boleh jadi perbuatan sahabat seperti kana Ibnu Mas'udin, dahulu Ibnu Mas'ud begini dan begitu misalnya, atau sesuatu yang ditetapkan oleh sahabat gitu Pak ya. 6. Yadhkur Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allahu taala. 6. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan ya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam law wassa, apabila memberikan wasiat, apabila berwasiat gitu ya, lam yusi, tidaklah beliau berwasiat illa bima wassa bihi Allah taala, kecuali apa yang berwasiat dengannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu wasiatnya Pak sesuai dengan wasiatnya Allah, sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Berarti kalau wasiat Nabi berarti itu juga adalah wasiat Allah. Kalau Allah berwasiat tentu itu juga merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu law wassa, apabila berwasiat, lam yusi, beliau tidaklah berwasiat illa bima wassa bihi Allah taala, kecuali dengan apa-apa yang telah berwasiat dengannya Allah taala. Fa inna Allah qad wassa bima fi hadhil ayati, karena sesungguhnya Allah telah berwasiat dengan apa yang terdapat dalam ayat ini, yakni ayat-ayat dalam surah Al-An'am 151 sampai 153 ya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala, dan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad khatama, telah mengakhirkan ya. Jadi di setiap wasiat, di setiap ayat dalam Al-An'am 151 sampai 53 itu setiap akhirnya, di akhir ayatnya khatama kulla ayatin, Allah mengakhirkan setiap ayat darinya dengan firman Allah, dzalikum wassakum bihi, itulah yang telah Allah mewasiatkan kalian dengannya. Zalikum itu zalika sama apa ya? Artinya itu, gitu ya. Itulah diwasiat itu. Itulah ayat yang Allah telah mewasiatkan kalian dengannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam ayat ini, dalam ayat misal ayat 51 ya dari surah Al-An'am ini, maka di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dzalikum wassakum bihi ya. Seperti itu. Ini yang beliau maksudkan. Wa innama qala Ibnu Mas'udin dzalika lamma qala Ibnu Abbasin lamma qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ya inna raziyata kullu raziyati ma hala bainana wa baina ayaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Dan bahwasanya Ibnu Abbas ya mengatakan hal itu. Jadi Ibnu Abbas apa yang beliau katakan? Ya asar yang tadi, ya asar yang kita bacakan tadi, man arada an yanzura ila wasiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamahu falyaqra qaulahu ta'ala, mulai dari ayat yang pertama, mulai dari ayat yang 151 sampai 153 dari soal An'am. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan perkataan seperti itu, lamma qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, tatkala Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, innar raziyata, sesungguhnya ar-raziyah itu arti al-musibah ya. Sesungguhnya musibah kullar raziyati, sesungguhnya sebuah musibah gitu kan, dari seluruh musibah jadi sesuatu hal yang sangat besar gitu ya. Suatu hal yang sangat tercela gitu. Suatu hal yang sangat dikatakan sesuatu yang sifatnya musibah, mahala bainana wa baina an yaktuba lana Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sesungguhnya musibah
Ya kan? Dari semua musibah adalah sesuatu yang menghalangi antara kita dan antara apa yang dituliskan oleh Rasulullah wasiatnya bagi kita. Maka disampaikan oleh Ibnu Mas'ud wasiat ini gitu. Karena kalau seandainya tidak dikatakan ini adalah wasiat daripada Allah dan daripada Allah atau wasiat daripada Rasulullah, itu adalah sebuah aroziyah gitu. Tapi alhamdulillah Pak ya, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampai hendak dihancurkannya dunia ini, maka Al-Qur'an tetap dijaga oleh Allah. Namun akan datang nanti Pak suatu masa, dan ini adalah ciri-ciri hari kiamat, di mana Al-Quran ini akan Allah tarik gitu Pak. Nggak ada lagi di mushaf, dibuka mushafnya kosong Pak. Sehingga ada hafiz Al-Quran Pak, saya pernah lihat di videonya gitu kan. Ya, jadi dikasih mushaf sama temannya gitu. Tolong kamu baca Al-Quran di mushaf ini. Maka hafiz itu mengatakan, enggak, saya hafal. Enggak, baca aja. Oh iyalah, kata dibacanya, ketika dia mau membaca Al-Quran itu ditariknya sama temannya, diambilnya lagi. Coba engkau bayangkan kalau seandainya Al-Quran itu nggak ada lagi di lembaran ini. Kemudian Al-Quran itu nggak ada lagi yang engkau hafal, engkau lupa, dan diangkat oleh Al-Quran apa yang engkau rasakan gitu. Maka dengan subhanallah Pak ya, maka menangislah orang itu ya, membayangkan luar biasa Pak. Karena pada suatu zaman kelak, di antara ciri-ciri hari kiamat Pak, akan diangkat Al-Quran, memang nggak ada lagi, ya kan? Tidak ada yang tertulis lagi, diangkat oleh Allah, dan penghafalnya pun diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat yang besar Pak. Al-Quran ini adalah nikmat yang besar. Maka selagi belum diangkat oleh Allah Pak, maka bacalah Al-Quran Pak. Bacalah Al-Quran itu, pelajarilah, dan kalau bisa dihafalkan gitu. Subhanallah ya. Jadi kata beliau, inna roziyata kullar roziyah, sesungguhnya musibah dari semua musibah itu adalah sesuatu yang menghalangi kita dari wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakkaruhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna indahum minal Qur'ani ma yakfihim. Kemudian Ibnu Mas'ud ya mengingatkan mereka, sesungguhnya pada mereka ada Al-Quran ya, yang sudah mencukupkan untuk mereka gitu ya. Jadi Al-Quran yang ada pada kita Pak, ini sudah cukup ya, dan di dalamnya ada wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ayat ini. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam law wassa, apabila berwasiat, lam yusi, tidaklah beliau berwasiat illa bima fi kitabillah, kecuali dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wasiat Rasul ini. Jadi ini adalah wasiat Rasul, dan dia juga wasiat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya kata beliau, kata Imam Ibnu Abbas, apa yang Rasul wasiatkan berarti itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul apabila hendak berwasiat, ya, beliau berwasiat bima fi kitabillah. Beliau berwasiat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dengan apa yang ada dalam kitabullah, kitabnya Allah, yakni Al-Quran. Kemudian dikatakan juga di sini oleh pensyarah kitab Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatu hadzal athari lil babi. 6. Kesesuaian ya asar ini terhadap bab yakni terhadap tauhid, karena pembahasan kita adalah babu tauhid, tentang pembahasan kitab tauhid. Apa kesesuaiannya apa? Bayanun, sesungguhnya ya Pak ya, di dalam asar ini terdapat bayan, sebuah penjelasan, annama dzukira fi hadhil ayat, bahwasanya apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, yakni dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang telah kita bahas itu, di dalamnya itu ya terdapat wasiat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa wasiyatullah, ya sebagaimana dia adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala,
fahuwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga adalah wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi di dalam asar Ibnu Mas'ud ini ya, di dalamnya dikatakan bahwasanya wasiat Nabi itu Pak, wasiat Allah itu. Karena Nabi itu berwasiat sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan gitu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi, memberikan wasiat, berwasiat bima ausallahu bihi, ya, dengan apa yang Allah telah berwasiat dengannya gitu. Ini Pak ya, ini korelasi, ini munasabah ya, hubungan antara asar ini dengan pembahasan tauhid. Dan di dalam ayat ini, nah ini terkandung, ini wasiat yang pertama ya, wasiat alla tusyriku bihi syai'an, wasiat larangan berbuat syirik. Berarti kita dilarang berbuat syirik, berarti disuruh berbuat mentauhidkan Allah. Karena tatkala seseorang tidak berbuat syirik, berarti otomatis dia bertauhid. Karena antara tauhid dan syirik adalah dua mata uang yang saling berbeda. Naam. Kalau dia bertauhid berarti dia tidak bersyirik, dia tidak berbuat syirik gitu. Kalau dia berbuat syirik berarti dia tidak bertauhid. Nah, itu aja Pak, gampang aja rumusnya. Mengetahui orang itu bertauhid atau tidak gitu. Kemudian qala, beliau mengatakan di sini ma yustafadu min qauli Ibnu Abbasin, yang diambil faedah dari apa yang diambil faedah dari perkataan Ibnu Abbas di atas ya. Ma di sini Pak adalah ma al-mausulah ya, ma yang artinya alladzi yustafadu min qauli Ibnu Mas'udin, yang diambil faedah gitu ya dari perkataan Ibnu Mas'ud. Artinya faedah-faedah dari perkataan Ibnu Mas'ud asar yang tadi. Awalan, yang pertama, ahamiyatu hadhil wasayal ashri ya, pentingnya wasiat yang 10 ini Pak. Makanya wasiat yang 10 yang kita jelaskan kemarin, kalau bisa dikasih stabilo Pak ya, di baris bawahi gitu ya, dikasih baris bawah gitu, supaya betul-betul bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Semuanya adalah wasiat dari Allah. Luar biasa nih Pak ya kan. Kalau seandainya itu wasiat ibu kita Pak, senang kita ya. Apalagi wasiatnya menyangkut harta ya. Ini Pak, harta saya senang kali. Ini lebih daripada harta nih Pak ya. Ilmu ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ilmu ya. Ilmu itu Pak lebih di atas harta. Ini Pak ya, ilmu, kata Imam Ali bin Abi Thalib ini, fauqal mal ya, di atas harta kedudukannya. Kalau zaman sekarang kan enggak Pak ya, harta di atas ilmu. Toh contohnya banyak orang yang berilmu disetir oleh orang yang punya harta. Iya, na'udzubillah, ini ciri-ciri kiamat juga nih Pak ya. Iya, ilmu itu Pak diangkat, artinya kemuliaannya juga diangkat, sehingga orang yang berilmu ini enggak dipandang mulia lagi. Ya, Pak ya. Padahal orang berilmu itu harus ada memiliki izzah gitu. Ya Pak ya, harus ada kemuliaannya. Iya, enggak boleh dia disetir gitu ya. Naam. Bahkan disetir untuk kepentingan jabatan ya. Makanya ulama zaman dahulu itu nggak mau dia ya mendekati pintu-pintu penguasa untuk itu Pak, nggak mau, karena menyangkut izzah kemuliaan seorang alim, seorang ulama gitu. Sehingga Imam Ahmad saja nggak mau beliau ya dekat-dekat dengan sultan gitu ya. Karena kalau seandainya kita sudah dekat, itu kebanyakan kan seperti itu ya. Ini biasanya disetir gitu Pak ya. Sehingganya harus mengeluarkan fatwa sesuai dengan keinginan penguasa atau keinginan yang berduit ya. Kalau yang orang yang betul-betul ulama rabbani, dia enggak ya, mereka berfatwa di atas ilmu, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, di atas basirah gitu. Maka ada istilah Syekh Utsaimin itu apa Pak? Ulama sultan, memang ada Pak. Iya. Iya. Makanya salah seorang ulamanya di Dubai ini luar biasa kan. Pemerintah Dubai kan ini mengiklankan selamat Natal gitu ya. Karena memang ulamanya Pak, apa wizarahnya, wazir auqaf dan diniyah, Kementerian Agama lah kalau bahasa kita kan, Habib Jepri di situ. Di Dubai itu ya. Nah, karena dia itu yang biang keladinya gitu ya.
Oh, yang dijadikan dalil juga kan ada ulama dia dengan Syekh Ahmad Thayyib namanya, Syekhul Azhar itu. Itu luar biasa, ini ulama liberal itu ya. Nah, ini dijadikan dalil oleh orang untuk apa? Ya kan? Untuk membolehkan mengucapkan bakat ikut serta acara Natal. Itu Pak, nauzubillah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, disahihkan juga oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Nabi mengatakan innama akhsha ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan, yang aku takutkan menimpa umatku adalah al-a'immah, para imam. Imam di sini ada dua ya, ulama dan umara gitu ya. Para imam, para alim, ulama yang sesat gitu ya. Iya. Karena mereka itu beragama sesuai dengan hawa nafsu. Mereka memang paham, berilmu gitu ya. Namun dipelintirlah dalil-dalil ya, menyesuaikan keinginan penguasa atau keinginan siapalah gitu. Nauzubillahi min zalik. Atau keinginan jumhur ya. Keinginan mayoritas gitu ya. Ya, sehingga apa yang menyelisih mayoritas itu yang salah. Ya, karena dia memang beragama sesuai dengan suara terbanyak ya. Yang suara terbanyaknya misalkan musik boleh gitu ya. Ya kalau kita adakan ini Pak ya, di masyarakat kita misalkan kayak pemilihan umum lah gitu, tapi untuk menjawab pertanyaan aja gitu ya, musik itu halal atau haram, pasti banyak yang apa Pak? Halalnya Pak ya. Nah itu ini ulama membenarkan itu, kan orang banyak mengatakan seperti itu. Nah itu Pak, nauzubillahi min zalik ya. Allahul musta'an Pak, ini luar biasa musibah di akhir zaman ini Pak. Maka untuk itu Pak, sudah ada solusinya dari Nabi yang mulia sallallahu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di gitu. Betul-betul kita memegang sunnah dan sunnahnya para sahabat ya. Kemudian tsaniyan, yang kedua, anna rasula yusi bima awsa bihillahu. Sesungguhnya Rasul itu berwasiat dengan apa yang telah berwasiat dengannya Allah. Fa kullu wasiyatin lillahi fahiya wasiyatun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap wasiat Allah maka dia juga wasiat untuk atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini Pak, dalam surah Al-An'am itu kan wasiat semuanya. Karena diakhiri dengan firman Allah, dzalikum wasaqum bihi. Itulah yang dia Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kalian dengannya. Ini kan wasiat semuanya. Ini adalah wasiat Allah, namun dia juga adalah wasiatnya Nabi. Karena Nabi itu berwasiat sesuai dengan apa yang Allah berwasiat dengannya gitu. Kemudian yang ketiga, salisan yang ketiga, amku ilmi sahabati. Ini ya pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, dalamnya ilmu agamanya para sahabat. Ya. Lihatlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau tahu ya, kalau ingin melihat ya kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baca surah Al-An'am ayat 51 sampai 151 sampai 153. Ini kan sebuah ilmu Pak ya, ilmu yang sangat dalam ya. Kenapa dalam pemahaman para sahabat Pak? Karena memang mereka adalah orang yang belajar langsung bersama Nabi Pak. Jangankan pemahaman Pak, sekarang sebuah informasi lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada informasi berita A misalkan Pak, yang menyampaikan berita, sumber berita ini dari Pak Tony misalkan, dan Pak Tony ini menyampaikan langsung kepada Pak Tono. Jadi Pak Tono ini langsung mendengar berita A ini, karena sumbernya adalah Pak Tony gitu Pak. Kemudian ada Pak Anton ya, Pak Anton dengar pula dari Pak Muhammad, katanya Pak Tony bilang seperti itu. Sekarang Pak, yang lebih akurat kira-kira yang mana? Yang ketemu langsung dari ke sumber berita itu, atau yang menukilkan? Nah, tentu yang lebih dekat kebenarannya ya, tentu yang mendengar langsung sumber berita itu. Dan sahabat mendengar langsung berita ini, Al-Quran ini, khabar ini dari Nabi, tentu mereka yang lebih paham. Sehingganya ijma'nya para sahabat itu hujah Pak. Ya. Dan sahabat sudah bersepakat
ijma gitu. Contoh kita ambil masalah jilbab gitu. Ada profesor yang mengatakan, ada pula ulama yang mengatakan, ulama siapa? Jadi yang menyelisih ijma ini namanya kesesatan, nggak boleh ditoleransi. Karena jilbab bagi wanita yang menjadi perselisihan ulama itu adalah bukan tentang jilbab ya Pak, namun tentang niqab. Tentang niqab, yaitu penutup wajah gitu Pak. Apakah penutup wajah perempuan itu wajib atau tidak? Itu yang khilaf gitu. Namun mereka semuanya sepakat itu sunnah, dianjurkan memakainya. Namun yang mereka berpendapat apakah wajib, yang nggak pakai dosa nggak, itu yang mereka berpendapat gitu. Ada yang mengatakan yang nggak pakai cadar niqab berdosa, ada yang mengatakan enggak gitu. Nah, karena yang diwajibkan sepakat itu adalah jilbab. Tiba orang liberal nggak pakai jilbab itu niat nggak wajib. Ini pendapat dari mana itu Pak ya? Ya nggak ada, ini keluar dari konsensusnya para salaf ini Pak. Maka harus diingkari ini Pak. Ya, karena sesuatu yang keluar dari ijma ini adalah kesesatan. Itulah orang yang tidak mengikuti jalannya kaum muslimin. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itulah orang-orang yang tidak, ini ayat ya dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai dalil hujahnya ijma. Ayat ini, ya kan? Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala membaca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Anas, berulang kali beliau mencari dalil hujahnya ijma. Boleh dapat beliau istinbatnya dari ayat ini, ya kan? Jalannya kaum muslimin itu adalah ijma'nya kaum muslimin, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin gitu. Dan mereka dan dia ya mengikuti selain jalan kaum muslimin, selain ijma'nya kaum muslimin. Dan kaum muslimin ketika diturunkan ayat ini siapa? Para sahabat Rasul SAW. Berarti kata beliau, ijma'nya para sahabat, kesepakatan para sahabat adalah hujah di dalam agama ini. Barang siapa yang mengingkarinya, gitu ya, berarti dia sudah menempuh jalan kesesatan yang Allah ancam. Ya, untuk Allah, biarkan Allah istidrajkan dia, biarkan dia mau kemana gitu kan. Karena dia nggak mau patuh mengikuti jalannya para kaum muslimin, para sahabat gitu. Namun ingat, di akhirat diancam oleh Allah, wa nuslihi jahannam. Kelak akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, kata Allah. Ini wa'id ya. Ini adalah kecaman dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia bertobat ya. Maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Walaupun sudah tua ya, tetap ada. Ya Pak ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah senantiasa menerima tobatnya hamba sampai gharghara. Artinya sampai nyawanya di tenggorokan. Mau sakaratul maut ya, itulah waktunya, nggak bisa lagi Allah menerima tobatnya. Sudah gharghara, sudah sini ya mau mati lagi gitu. Namun meskipun sudah tua, maka kami menghimbau ya Pak ya, melalui favorit ini kita himbau, marilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fatwa-fatwa yang menyesatkan kepada umat Islam ini Pak. Karena agama ini adalah nasihat gitu. Maka kita wasiatkan, kita nasihatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan dengan sabda Nabi SAW yang sudah menjelaskan tentang masalah tersebut. Sekarang di dewasa ini masuk lagi masalah Natal ya. Padahal ini ada masalah ijma' ini. Sudah dinukilkan ijma'nya para sahabat, nggak boleh ikut-ikutan merayakan, mengucapkan selamat terhadap perayaan kaum musyrikin. Mulai digoreng oleh kaum liberal yang semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, kemudian asar yang kedua, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, yang semoga Allah meridhai beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li, dahulu aku bergoncengan dengan Nabi di atas keledai, lantas beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adzu atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa haknya Allah atas para hamba dan apa hak para hamba atas Allah? Qultullahu wa rasuluhu a'lamu, aku katakan, aku jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini dengan catatan
Rasul waktu itu masih hidup. Kalau sekarang nggak boleh Pak, karena Rasul qad tufiya, sudah wafat, ya berpulang ke rahmatullah. Maka kita katakan kalau kita nggak tahu sekarang Pak, wallahu a'lam bishawab, itu aja ya. Yang kita katakan wallahu wa rasuluhu alam, ini para sahabat katakan karena Rasul masih hidup. Ini Pak. Nah, ini butuh pemahaman Pak. Nanti orang pakai dalil juga, kan ada dalilnya Ustaz ya. Kita mengucapkan wallahu wa rasuluhu kan gitu. Nah, ini lihat ya pemahamannya seperti apa gitu Pak. Naam. Allah wa rasuluhu alam, kata beliau. Qala haqqullahi, lantas Rasul bersabda, haknya Allah atas para hamba an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaknya para hamba itu hanya menyembah, beribadah kepadanya, yakni kepada Rasul saja, dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah. Jadi ketika kita bertauhid, ya Pak ya, ketika kita hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, itu adalah hak Allah Pak. Jadi tauhid ini luar biasa Pak, haknya Allah ini luar biasa. Karena hak yang paling besar yang harus kita tunaikan adalah haknya Allah dalam kehidupan kita. Karena kita makhluk Allah, kita ciptaan Allah. Ya, jangankan hak Allah Pak ya, hak istri saja harus kita tunaikan gitu, hak anak ya. Namun yang pertama kali tentu hak Allah. Jadi hak Allah yang pertama ya kan, hak Allah yang paling besar adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat sedikit pun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memperingatkan orang dari syirik, bahaya syirik Pak, kita waktu itu sedang menjelaskan kepada orang tentang haknya Allah. Masa nggak boleh gitu ya? Orang saja kalau dizolimi Pak, pasti dia senang gitu ya. Haknya dia diambil orang ya. Ini jatah dia nih, diambil sama temannya. Kita bela dia, ya kan? Tentu dia senang. Pasti orang yang membelanya dianggap pahlawan. Padahal ada yang lebih besar daripada itu. Ketika menjelaskan haknya Allah, itu Pak ya. Yaitu ketika kita menjelaskan tauhid kepada masyarakat, berarti kita sedang menjelaskan sesuatu yang paling besar, perkara yang paling penting, sesuatu yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba atas Allah, alla yu'azziba, Allah tidak akan mengazab gitu ya. Atau bisa juga alla yu'adzaba, sesungguhnya tidak akan diazab gitu artinya. Man la yusyriku bihi syai'an, siapa saja yang tidak berbuat syirik dengan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, artinya tidak akan diazab oleh Allah, ya, Allah tidak akan mengazab, itu maksudnya seorang pun yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kesempatannya masuk surga tanpa diazab ya, tanpa dihisab ini. Nah, karena kalau orang yang dihisab Pak, ya ini biasanya diazab dia. Ya. Nah, Qultu, aku bertanya lagi, yakni Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nasa, bolehkah aku berikan, aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Maka Nabi melihat waktu itu kondisi orang, para sahabat yang masih baru, banyak yang masih baru masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, la tubasyirhum, jangan engkau beri mereka kabar gembira. Fayattakilu, entar mereka akan bertawakal dengan tidak berbuat syirik saja sehingga malas beramal gitu. Udahlah yang penting enggak berbuat syirik gitu kan. Apalagi kalau seandainya waktu itu yang suka mabuk misalkan ya, dia tetap aja mabuk entar kan, enggak mau lagi dia beramal, yang penting enggak syirik gitu ya. Ini maka lihat kondisi orangnya. Maka nanti ada faedah dari hadis ini, di antara faedahnya nanti boleh ya seseorang mengakhirkan menyampaikan sebuah pembahasan lil maslahah, karena kalau seandainya dilihat maslahah yang ditimbulkannya gitu, ada masalah yang lebih besar ya. Jadi boleh seseorang itu mengakhirkan ya pembahasan. Namun hadis ini tetap disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ya. Karena dalam sebuah riwayat, ini bisa dilihat di catatan kakinya, di futun hasyiyahnya, wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat,
wa ukhbiru biha, dan wa akhbara biha Mu'adzun, Mu'adzun 'inda mauti ta'assuman, wa akhbara biha Mu'adz 'inda mautihi ta'assuman. Kemudian ketika hendak meninggal, ya, Mu'adz menyampaikan hadis ini karena beliau takut berdosa, menyembunyikan kebenaran. Karena Nabi melarang menyampaikan ketika itu saja gitu. Ketika melihat maslahat dan mudaratnya gitu, Pak. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari, oleh Imam Al-Bukhari, lafaznya dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Wa jaa fi Fathil Majid, kemudian di dalam Fathul Majid juga terdapat, ya kan, qala al-wazir, perkataan dari Imam Wazir Abul Muzaffar gitu ya. Qala al-waziru Abul Muzaffari lam yakun yaktumuha ila an jahilin yahmiluhu jahluhu ala su'il adabi bitarkil khidmati fit ta'ah, ya. Jadi beliau Mu'adz bin Jabal tidaklah menyembunyikan riwayat ini, hadis ini, ya, kecuali ia dari orang bodoh, yang mana dia akan dibawa oleh kebodohannya, dipengaruhi oleh kebodohannya, sehingga melakukan adab-adab yang buruk, dan sehingga dia tidak beramal lagi, ya, meninggalkan berkhidmat di dalam ketaatan. Artinya ketika dia baca hadis ini, orang bodoh baca hadis ini, ya, dia akan hanya tidak berbuat syirik saja dan tidak beramal, ya, meninggalkan untuk beramal. Jadi hadis ini tidak boleh disampaikan oleh Nabi, maksudnya terhadap orang-orang yang salah memahaminya nanti. Maka butuh proses gitu, ya, disampaikan dahulu tentang masalah ini. Karena memang di zaman dahulu itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, ya, apalagi waktu beliau mendengarkan hadis ini, para sahabat banyak yang hudatsa'u, ya kan, hudatsa'u fil Islam, ya, baru, ya, dalam agama Islam, seperti itu. Akhrajahu fi sahihaini, hadis ini telah dikeluarkan, ya, di dalam sahihain, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi siapa Mu'adz ini? An Mu'adzin, ya, an Mu'adz bin Jabalin. Nah, siapa Mu'adz ini? Maka dijelaskan oleh beliau di sini, wa Mu'adz bin Jabal, ya. Nah, jadi Pak, kita harus betul banyak-banyak, ya, membaca biografi para ulama gitu, sehingga melahirkan kecintaan kita terhadap ulama gitu, Pak. Kita harus mencintai orang-orang soleh, Pak, karena ini di antara prinsip akidah kita. Jangankan orang soleh, ya, orang Islam saja, ya, harus kita cintai supaya kita mendapatkan kemuliaan iman, ya. Karena kemuliaan iman seseorang itu diukur dengan cintanya kepada kaum muslimin gitu. Nah, apalagi para sahabat gitu, ya, orang-orang yang sudah berjalan, ini pahlawannya Islam, nih, para sahabat. Mereka lah yang menyampaikan agama Islam. Mereka perawi-perawinya Rasulullah, yang menyampaikan kalamnya Rasulullah. Maka kalau mereka dilecehkan, itu makanya kita marah kepada Syiah, Pak. Karena Syiah inilah biang keladinya, Pak, ya. Karena mereka ini memerangi, mengkafirkan para sahabat. Abu Bakar kafir katanya. Ya, ini makanya dibilang Wahabi ini yang sangat ini kepada Syiah, ya. Ya, karena mereka akan menghancurkan pahlawan Islam gitu. Jadi kalau seandainya sahabat dikafirkan, akan banyak nanti hadis-hadis yang disampaikan sahabat nggak akan diterima lagi. Karena perawinya kafir, gimana kan? Iya kan? Nah, sehingganya mereka Syiah itu kan ada buku hadis tersendiri mereka. Mereka nggak memakai, Pak, Sahihain, nggak memakai. Imam At-Tirmidzi, semua ashabus sunan itu kafir menurut Syiah. Nauzubillahi min zalik. Nah, huwa Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'b bin Amr al-Khazraji, ya, dari suku Khazraj, ya, dari suku al-Khazraj, ya, al-Khazraji al-Ansari, sahabiyun jalil masyhurun min a'yani sahabati. Jadi Mu'adz ini adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amrin al-Khazraji, ya, dari suku, ya, Khazraj, ya, al-Ansari, ya. Kemudian beliau adalah sahabat Ansar, maka dinisbatkan Ansar, ya, kepada beliau karena beliau orang Yathrib, ya, orang Madinah.
Sahabiyun jalilun masyhurun min a'yani sahabati. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, yang masyhur, yang terkenal di tengah-tengah para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mutabahhiran. Dan beliau adalah mutabahhir. Mutabahhir ini Pak artinya banyak ilmunya gitu. Diambil dari kata bahar. Baharun itu arti laut, lautan ilmu beliau ini. Luar biasa Pak ya. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal qur'ani. Dan beliau adalah orang yang sangat ya banyak ilmunya. Dan beliau mutabahhiran, pakar sekali dalam masalah hukum-hukum Islam. Sehingga diutus Nabi beliau. Ya. Kemana Pak beliau diutus Pak? Kemana? Ke Yaman, ya Pak ya. Iya, diutus beliau ke Yaman. Ini yang diutus Nabi berdakwah itu, ya Pak, bukan semua orang. Kalau kita misalkan tobat, ya kita belajar dulu Pak. Gitu. Kita menuntut ilmu dulu. Jadi Nabi itu mengutus sahabat, nggak semua sahabat yang disuruh khuruj gitu ya. Yang disuruh dakwah, mengajarkan Islam, ya kan? Nah, iya, ini terbalik ya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin gitu ya. Ini syarat tobat gitu khuruj. Makanya kan sebelum apa itu kan ada bayan itu ya. Bayan apalah namanya itu ya. Nah, syarat tobat 3 hari dulu gitu. Kok gitu syarat tobatnya? Dari mana pula itu? Syarat tobat kan disebutkan oleh ulama yang pertama ikhlas meninggalkan dosa ya kan, al-ikhlas fi taubah. Kemudian ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi gitu kan. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi gitu ya. Ketika menjelaskan bab taubah dalam Riyadhus Shalihin berdasarkan hadis-hadis sahih gitu kan. Ya, kemudian ya ada syarat-syarat taubat yang enggak ada tuh ulama yang mengatakan harus 3 hari gitu ya. Ulama salaf gitu, kecuali ulama khalaf ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahida ghazwata Badrin, dan beliau ikut menyaksikan, ikut serta dalam perang Badar ya. Jadi para sahabat ini namanya Ahlul Badar ya. Jadi para sahabat yang ikut perang Badar ini Pak ada keistimewaan yang luar biasa ya. Apa keistimewaannya Pak? Diampuni dosa-dosa mereka. If'alu ma syi'tum ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan terhadap orang yang ikut perang Badar ini, if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum gitu. Lakukan apa yang kalian ingin perbuat. Artinya ini keutamaan yang luar biasa gitu bagi orang yang ikut perang Badar ya. Wama ba'dah, dan apa yang setelahnya, artinya perang-perang yang setelah Badar pun diikuti oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wastakhlafahu Nabi sallallahu ala ahli Makkah yaumal fathi. Kemudian beliau juga diutus oleh Nabi sebagai pengganti Nabi, sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin ke penduduk Mekah pada hari ditaklukkannya kota Mekah. Jadi diwakilkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika itu. Yu'allimuhum, ya sebagai orang yang mengajarkan kepada mereka, kepada ahlu Mekah, kepada penduduk Mekah waktu itu, dinahum, yu'allimuhum dinahum, mengajarkan kepada mereka agama mereka. Ini luar biasa alim ya. Nabi beri rekomendasi kepada beliau nih Pak ya. Ini subhanallah ya. Dan Ibnu Mas'ud inilah Bapak ya yang mengatakan tentang firman Allah yang dijadikan dalil oleh para ulama haramnya musik. Ya, tentang lahwal hadis dalam surah Luqman ayat yang ke-6 itu. Ya kan bersumpah 3 kali beliau, wallahi anna lahwal hadis wal ghina, wallahi sampai 3 kali. Demi Allah, kata Imam Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam surah Luqman ayat ke-5 itu adalah musik. Ghina itu Pak, nyanyian yang diiringi dengan musik, maka dikatakan ghina. Pelakunya namanya mughanni ya. Ya. Ini hebat. Mana yang hebat beliau dari yang sekarang? Nggak ada Pak ya. Beliau diutus Nabi langsung, direkomendasi oleh Nabi. Jadi tafsir beliau ini bukan asal karang-karang otak beliau aja, enggak. Beliau sudah belajar itu dari Nabi SAW. Nabi yang ngasih tahu beliau. Karena yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam surat Luqman ayat yang ke-6 itu adalah nyanyian yang disertai dengan musik gitu. Ini hadirin yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'atsahu ilal Yaman, kemudian Nabi mengutus beliau ke negeri Yaman, qadiyan sebagai qadi, wa mualliman sebagai pengajar, ya. Mata bi Syami sanata 18, ya. Kemudian beliau meninggal di Syam pada tahun 18 Hijriah. Ya. Walahu samaniyah wa salathina aman. Kemudian bagi beliau 38 tahun. Nah, ini lihat ya Pak ya. Ini usianya atau apa yang 38 tahun ini? Ya, nah ini kita lihat dulu gitu ya. Berapa usianya sahabat Mu'adz bin Jabal gitu Pak. Nah. Dan beliau wafat itu pada tahun ya 18 Hijriah, dan baginya apakah di sini maksudnya umur gitu kan? Dan baginya ya 38 tahun. Ini coba-coba dicek apa ya? Iya, umurnya beliau ya. Radhiyallahu anhu. Kemudian radif ya, ar-radifu yang dimaksud dengan kata radif ya dalam asar ini ya kuntu radifan ya, radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ar-radif ya, radifun itu maknanya adalah walladzi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabati. Dia adalah orang yang engkau bawa khalfaka di belakangmu ala dhahri dabati. Ya kan, di atas punggung kendaraan ya, hewan melata itu keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga radif zaman sekarang kan kalau di tempat kita yang dibonceng lah gitu ya. Yang kita bawa di belakang kita kalau kita naik sepeda motor, atau yang di samping kita atau belakang kita ketika kita naik mobil gitu ya. Jadi radif itu artinya apa Pak? Bonceng ya. Orang yang berboncengan dengan kita itu namanya radif. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan kuntu radifan Nabi, aku dahulu sebagai orang yang membonceng Nabi SAW, berboncengan dengan Nabi. Kalau radif itu isim fa'il, pelaku radif gitu. Atadri ya, atadri itu artinya hal ta'rifu gitu ya. Apakah engkau mengetahui gitu? Itu arti atadri. Ya, ini banyak lafaz-lafaz atadri dalam bahasa hadis. Ya Pak ya, ketika Nabi bertanya tentang ghibah ya, atadrauna mal ghibah gitu kan? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam ya. Ini adabnya sahabat sallallahu radhiyallahu anhu ajma'in. Haqqullahi, haknya Allah. Apa yang dimaksud dengan haknya Allah? Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, ma yastahiqu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal ibadi. Ma yastahiquhu, apa yang menjadi hak bagi Allah, itu masuk hak Allah ya. Wa yaj'aluhu, lantas Allah menjadikannya, yakni menjadikan hak tersebut mutahattiman, sesuatu yang wajib gitu ya, sesuatu yang harus ditunaikan 'alal ibadi, ya, atas para hamba. Hakul ibadi 'ala Allah, haknya para hamba atas Allah. Apa maksudnya? Ini kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ma katabahu 'ala nafsi, apa yang telah Allah tulis, Allah tetapkan atas dirinya, tafaddulan minhu, ini adalah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihsanan, dan kebaikan dari Allah. Itu haknya hamba atas Allah. Jadi yusarru bihi, sehingga mereka berbahagia, senang ya ketika mendengar kabar yang aku sampaikan tersebut. Ini Pak ya makna lafaz dari hadis ini. Yattakilu, apa makna yattakilu? Ay ya'tamidu, artinya adalah bersandar. Ya kan, maka Nabi mengatakan kan seperti itu, la tubasyirhum, ya kan, jangan kau kabarkan mereka itu. Ya kan, fayattakilu, nanti mereka akan bersandar dengan itu sehingga mereka tidak beramal gitu ya. Nah, ya'tamidu ala dzalika fayatruku at-tanafusa fil a'malis shalihati. Ya, sehingga ya mereka hanya bersandar dengan mentauhidkan Allah saja dan meninggalkan berlomba-lomba, sehingga mereka tidak berlomba-lomba lagi di dalam melakukan amal-amal saleh. Ya, seperti itu. Nah,
Kemudian Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis, ya. Makna secara umum dari hadis ini. Jadi apa makna hadis ini yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini secara umum, ya kan? Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujubat tauhid. Nabi ingin menjelaskan tentang wajibnya tauhid alal ibadi wa fadlahu. Nabi ingin menjelaskan wajibnya tauhid dan keutamaan tauhid terhadap para hambanya. Di mana Pak kita tahu wajibnya tauhid itu? Karena tauhid itu adalah haknya Allah. Kalau seandainya kita tidak menunaikan haknya Allah, tentu kita berdosa. Jangankan haknya Allah, Pak. Haknya diri kita saja kalau seandainya tidak kita tunaikan berdosa. Ya nggak, Pak? Hak diri apa? Minum. Bapak nggak minum selamanya. Biarlah mati, saya nggak minum. Ini bunuh diri, Pak. Ya kan, kalau meninggal dosa besar. Seperti itu ya. Jangankan haknya Allah, Pak. Haknya orang lain, hak diri kita, hak tetangga, ini wajib ditunaikan. Haknya tamu. Ya, apa haknya tamu? Dimuliakan, Pak. Maka dikaitkan oleh Allah dengan keimanan, Pak. Orang yang memuliakan tamu itu. Ya. Perintah memuliakan tamu itu Allah kaitkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini dikaitkan dengan keimanan gitu ya. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya, dan kita semua di sini adalah tamu-tamu Allah. Jadi yang tuan rumah coba pengurus ya. Iya enggak ya? Ya. Baik, 6. Iya, jadi haknya Allah, Pak. Jadi di mana kita tahu wajib ini, Pak, tauhid itu? Karena tauhid itu adalah haknya Allah. Haknya Allah itu wajib ditunaikan, gitu. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifhami. Dan Nabi menyampaikan itu dengan bentuk pertanyaan. Jadi Nabi bertanya gitu ya kepada Mu'adz bin Jabal. Atadri ma haqqullah ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Ya, Mu'adz bertanya ya. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah terhadap hamba dan apa haknya hamba terhadap Allah?" Ini kan bentuknya sighah istifham, nama apa ya? Bentuk pertanyaan. Apa fungsinya? Ini yang dijelaskan beliau. Liyakuna awqa'a fin nafsi, supaya lebih menyentuh seseorang. Ya, jadi kalau seandainya ada bentuk tanya jawab, Pak, ini kan lebih menyentuh gitu, Pak ya. Yang tanya mungkin ngantuk-ngantuk, ketika ditanya dia fokus lagi dia, Pak ya. 6. Wa ablagha fi fahmil muta'allimi. Kemudian lebih, ya kan, lebih menguatkan ya, lebih tinggi terhadap pemahaman orang yang belajar itu ketika ada pertanyaan gitu. Makanya Nabi bertanya kepada sahabat itu supaya apa? Supaya sahabat itu betul-betul fokus terhadap apa yang akan Nabi sampaikan. Nah, Pak. Sehingga Pak, bentuk pertanyaan ini biasa gitu. Ini termasuk sunnah gitu, Pak ya. Belajar dengan metode tanya jawab, sehingga nggak hanya metode ceramah aja. Karena kalau ceramah aja paham nggak paham, ya Pak ya. Nah, terkadang yang lebih parahnya ada yang tidur gitu, Pak ya. Ada yang ngobrol ya. Ini beda kita dengan para salaf. Kalau salaf dulu nggak mau dia ngobrol, khawatir dia ya, nggak dapat berkah katanya. Sehingganya mereka tuh tenang, tentram ya. Sampai-sampai kalau ada burung gitu kan, disebutkan dalam riwayat itu, hinggap di kepala mereka nggak akan lari. Saking tenangnya mereka di majelis ilmu. Tapi kalau saya di tempat sebelah kenapa, Masya Allah, riuhnya Pak ya. Mana anak-anak sudah riuh di belakang, bapaknya sudah buat majelis masing-masing. Udah lantalah majelis. Ustadznya sudah berbuih munculnya di depan, lantalah ya. Ada Pak, itu yang harus diperhatikan ya. Nah, supaya kita mendapatkan berkah ya Pak ya. Walaupun kita nggak paham, minimal berkahnya Pak ya. Ini nggak dapat berkah, nggak pula paham apa lagi. Ayo Pak, luar biasa Pak ya. Jadi kerugiannya ada dua Pak, double. Rugi nggak paham, rugi juga nggak berkah. Iya, 6 seperti itu. Maka diharapkan betul Pak ya, kita mempraktekkan adab-adab menuntut ilmu. 6.
Bahkan ulama salaf aja dulu saking khawatirnya dia mengganggu konsentrasi syekhnya, ya, dia membuka lembaran ini takut dia terdengar sama saya, ya. Hati-hati betul ya. Luar biasa ada Pak ya. Ya, kita jauh Pak ya, kita masih mengarah ke situ insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa ya mengamalkan adabnya para salaf ya. Para ulama terdahulu yang Allah ridhai kita. Thayyib, liyakuna awqa fi nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allimi. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Rasulullah menjelaskan li Muadzin kepada Muadz fadlat tauhidi, keutamaan tauhid, ista'zanahu Muadzun an yukhbira bidzalika an-nasa liyastabshiru. Kemudian Muadz meminta izin kepada Nabi untuk mengabarkan kepada manusia sehingga mereka bisa gembira dengan kabar tersebut. Famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi melarangnya min zalika, dari menyampaikan hal itu, khaufan an ya'tamidan nasu ala zalika. Beliau khawatir manusia akan bersandar kepada hadis itu saja, fayuqallilu minal a'mali sholihati, sehingga mereka sedikit ya dari mengamalkan amal soleh, sehingga hanya bergantung dengan hadis itu saja, sehingga sholat pun gak semangat lagi, meninggalkan yang haram gak semangat lagi, kan seperti itu. Maka tunggu dulu gitu ya. Taib, sekarang kita masuk munasabatul hadis lil bab ya. Kesesuaian hadis terhadap bab pembahasan tauhid ya. Jadi hadis ini ya, hadis tentang haknya Allah ini, di mana bentuk kesesuaiannya, di mana korelasinya gitu ya terhadap pembahasan tauhid. Beliau mengatakan di sini anna fihi tafsir tauhid, di dalam hadis ini terdapat tafsir tauhid. Apa itu tafsirnya? Tauhid itu adalah bi annahu, dia adalah tauhid itu adalah ibadatullahi wahdahu, adalah beribadah hanya kepada Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, yaitu haknya Allah. Itu tauhid itu, Pak. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tunaikan haknya Allah, maka kita akan mendapatkan hak kita. Hak kita apa? Insyaallah kita tidak akan disiksa oleh Allah, orang yang tidak berbuat syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang kita masuk mayustafadu minal hadis, karena sudah jam 8:30 ya Pak ya. Sudah banyak yang lihat jam ya. Mungkin ada yang belum makan atau apa ya. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Iya, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, fadhal. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diharamkan itu adalah nyanyian yang diiringi dengan musik. Yang dibolehkan itu syair yang tidak ada unsur haramnya. Beda Pak, nyanyian dengan musik itu memang dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau nyanyian kan al-ghina gitu. Iya, kalau syair itu beda lagi ya. Itu adalah syair, syairun, bukan sya'run. Kalau sya'run rambut ya. Shinnya kasroh, syairun. Atau ansyudah, nasyid ya. Nasyid itu kalau tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya ya, atau unsur yang haram di dalamnya, boleh dengan catatan tidak melalaikan gitu Pak ya. Ya, artinya orang bernasyid terus gitu ya. Nah, artinya nggak ada baca Al-Quran lagi, nomor 1 nasyid gitu ya. Nah, ini tentu ini melalaikan. Apapun yang melalaikan dari Al-Quran semuanya itu dilarang gitu Pak ya. Iya, ikut kegiatan-kegiatan apa aktif Pak. Kok belajar tahsin nggak nongol-nongol dia. Main bola, Masya Allah nomor 1 dia. Ya, berenang misalkan. Ya. Iya, memanah nomor 1. Bacaan Al-Qurannya belepotan, macam mana Pak ya? Nah, ini Pak, ini menjadi pertimbangan sama teman. Itu bagus ya, kita nggak melarang, mendukung teman-teman kegiatan olahraga itu bagus. Tapi jangan jadikan itu prioritas Pak. Jadikan prioritas kita hal yang wajib untuk agama kita. Itu yang prioritas yang pertama. Itu yang primer gitu. Ya itu yang sekunder aja Pak. Misal lagi nggak ada kajian, ya kita lakukan olahraga, bagus ya. Ini pas ada kajian enggak, nanti ke kajian olahraga dulu. Nah, ini Pak, ini tentu yang lebih tahu kita pelakunya. Kita enggak menghukumi rata, ini bentuk
nasihat saja gitu Pak ya. Iya. Karena ini luar biasa Pak. Di sini sudah ada ustadz kita ya mengajarkan tahsin, itu dimanfaatkan Pak. Iya. Kalau seandainya ustadznya nggak ada lagi, payah Pak yang mengajarkan ilmu agama ini, ya sesuatu yang sulit gitu Pak. Iya. Bahkan di tempat mana-mana itu banyak ikhwan-ikhwan kita, ada juga saya di curhati kemarin pas ke Sumatera Barat itu, ikhwan kita yang tinggal di desa itu payah mencari guru mengaji, sulit gitu Pak. Menjadi guru agama yang benar kan, pemahaman yang benar sulit gitu. Sehingga mereka rela terkadang itu pergi mengaji itu jauh gitu, menempuh batas yang jarak yang jauh. Ya, jadi kita alhamdulillah Pak ya, kita mensyukuri apa yang ada. Ya, maka ketika nikmat itu ada pada kita, maka kita manfaatkan. Ketika ada bahasa Arab, kita ikuti gitu Pak, semampu kita gitu kan. Ini suatu kesempatan ketika ada pelajaran baca Al-Quran, ini kan luar biasa Pak ya, karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil ya, warattil Qur'ana tartil, ini perintah, ini fil amr nih. Jadi bacalah Al-Quran dengan tartil, itu dengan tajwid ya, dengan sesuai dengan kaidah yang benar gitu. Sekarang sudah ada medianya, wasilah sarana untuk belajar sudah ada. Nah, itu Pak, kita manfaatkan Bang ya. Usia kita nggak tahu kapan ajal kita datang, kan nggak tahu Pak ya. Boleh jadi besok, lusa gitu. Iya, kemarin ya kami memandikan jenazah seorang ikhwan, subhanallah Pak, nggak nyangka ya Pak ya. Kemarin masih ketawa-ketawa bersama kita Pak ya. Iya, pas kajian masih ingat dengan senyum ikhwan itu ya. Namun sekarang sudah meninggal gitu. Gak tahu Pak ajal kita kapan ya. Ya, alangkah lebih baiknya ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala di atas amal soleh gitu. Ya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, ya, di atas amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi Pak? Iya. Kalau ada nih, ada kertasnya, nggak lihat deh. Baik. Assalamualaikum, semoga Ustaz selalu, amin amin ya rabbal alamin. Demikian juga yang bertanya, pertanyaan apakah sahih salawat Jibril? Ya. Satu, yang kedua, apa itu akidah al-wara wal bara? Terima kasih ya, sama-sama. Salawat Jibril, wallahu ta'ala bisawab. Ini lihat dalilnya apa gitu. Saya nggak tahu dalilnya gitu. Yang ada salawat Nabi, kemudian salawat Ibrahimiyah ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya salawat Ibrahimiyah yang ada nama Nabi Ibrahimnya. Berarti kalau salawat Jibril itu kan, ya kan, kama shallaita ala Jibril gitu. Wa ala ali Jibril. Ya, ini kita lihat, kita tuntut dalilnya ada nggak gitu. Kalau nggak ada dalilnya, ini salawat bid'iyah. Ya, salawat buatan-buatan manusia. Ya. Nah, cukuplah kita dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Agama ini sudah sempurna, sumbernya Nabi, udah kita ambil dari sumber yang paling jernih, yakni dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa itu akidah al-wara al-bara? Ini akidah yang sangat jelas sekali. Dalilnya yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Al-wara itu artinya loyalitas, Pak. Jadi kita umat Islam itu harus ada loyal kita terhadap Islam, loyal kita terhadap tauhid, loyal kita terhadap sunnah. Karena Islam, tauhid, sunnah itu adalah agama itu sendiri. Kemudian yang kedua, harus ada berlepas diri, ya, anti loyalnya kita. Loyal itu kalau bahasa gaulnya pro gitu. Kita harus pro Islam gitu. Jangan pro kafir gitu ya. Kita harus pro kepada orang Islam, pro kepada Ahlus Sunnah. Ya, dan kita membenci itu al-bara, berlepas diri, membenci, ya, orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang tidak mau mengakui Islam sebagai agama yang benar. Dan kita harus mengingkari itu semua, dan itu perintah Allah, bukan saya yang mengatakan. Allah. Bapak baca buku pula ya. Baca Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 156 setelah ayat kursi. Ayat kursi kan 255 ya. Ini 266. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Famay yakfur bit-taghut, ya. Barang siapa yang ingkar, ini barok, Pak ya. Ini berlepas diri, ingkar kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, taghut, ya kan? Sesuatu yang melampaui batas, ya kan? Barang siapa yang ingkar kepada taghut,
ya, berlepas diri, tidak loyal kepada mereka, wa yu'min billahi, dan mereka beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh, ya kan, dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yakni dengan tauhid, yaitu dengan Islam itu Pak ya. Qad kana lakum, dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum, ya kan, uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Dan sungguh pada diri Nabi Ibrahim itu terdapat uswatun hasanah. Ini Nabi Ibrahim, bapaknya tauhid. Ya, ketika Nabi Ibrahim dan para sahabatnya dan orang-orang yang bersamanya berkata kepada kaumnya dan apa yang mereka sembah selain Allah, inna bura'a'u minkum, kami bara', kami berlepas diri. Ini dalil dari Al-Quran ya. Ini akidah yang diistinbat, diambil dari Al-Quran. Sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafirkan kalian. Jadi kalau seandainya jelas seorang itu memang sudah kafir, yang harus kita kafirkan. Nasrani Allah katakan kafir, harus kita katakan kafir. Itu bentuk barok kita, bentuk kita tidak loyal kepada mereka. Yahudi Allah katakan kafir, kita katakan kafir. Koncu Cina-Cina yang belum masuk Islam Allah katakan kafir, kita katakan kafir. Jangan kita katakan nggak boleh kita bilang kafir Pak, ekstrim itu. Ekstrim dari mananya gitu kan? Nah gitu Pak ya. Ya ini ya akidah al-wala dan barok ya. Ini panjang pembahasannya, itu mungkin hanya garis besarnya saja gitu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada lagi Pak? Iya, fadhal Pak ya. Daripada suatu hadis, iya, dikeluarkan oleh Bukhari atau dikeluarkan oleh Muslim. Pengertian saya, apabila satu hadis Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim, tapi dikeluarkan oleh salah satunya, artinya hanya satunya saja yang dipakai. Atau seperti itu pengertiannya. Di al-luar majad kan banyak. Dikeluarkan itu maksudnya Pak ditakhrij, ya. Jadi yang memuat hadis itu di Imam Bukhari dalam kitabnya. Jadi Imam Bukhari ada kitab Sahih Al-Bukhari ya, Jami'us Sahih nama kitabnya. Jadi beliau memuat hadis itu gitu. Iya. Jadi bisa juga diriwayatkan, karena riwayat di situ maksudnya disampaikan. Jadi hadis itu disampaikan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya gitu Pak. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya dalam Sahih Bukhari Muslim, iya, dikeluarkan oleh Muslim, kalimat seperti itu. Enggak. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Apakah hanya Bukhari aja yang pakai Muslim? Tapi kalau dikatakan dikeluarkan Bukhari dan Muslim, berarti hadis itu sama-sama dikeluarkan Bukhari Muslim gitu Pak. Maksudnya di Sahih Bukhari Muslim ini, iya, al-luar maknanya itu. Iya. Tapi ada satu hadis misalkan hadis ini dikeluarkan oleh Muslim atau dikeluarkan oleh Bukhari, artinya hanya salah satu saja yang pakai. Tergantung Pak. Itu butuh ilmu takhrij Pak. Jadi kalau ada hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bukan nggak mesti Imam Bukhari aja yang mengeluarkan hadis itu, boleh jadi Imam Ahmad juga dalam musnad yang mengeluarkan hadis itu gitu. Nah itu Pak ditakhrijnya Pak, tapi salah satu yang mengeluarkannya adalah Imam Bukhari gitu. Nggak mesti kalau dikeluarkan Imam Bukhari beliau aja yang mengeluarkan, nggak Pak ya. Ya boleh jadi oleh Muslim saja. Enggak Pak. Dua orang ya. Ini maksudnya di dua orang. Maksudnya? Di dalam kitab Bukhari Muslim. Iya, enggak Pak. Jadi ada hadis ya, misalkan satu hadis dikeluarkan Imam Bukhari Muslim. Enggak hanya mereka berdua Pak, belum tentu mereka berdua yang mengeluarkan. Boleh jadi lafaznya ada di hadis yang lain gitu. Iya, iya. Di mana kita tahu nanti siapa aja yang mengeluarkannya, itu butuh nanti ilmu takhrij gitu Pak ya. Ya ilmu takhrij itu Pak, kita mengeluarkan hadis dari kitab-kitabnya gitu. Dari buku-buku referensi, buku-buku Indo ya, seperti Kutubutis Sita, Kutubutis A gitu. Sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi yang gampang gitu, seperti Maktabah Syamilah ya, banyak yang bisa kita gunakan sekarang gitu Pak ya, untuk menelusuri itu. Ya, jadi kalau ada sebuah hadis dikatakan dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, ini tidak mesti ya hanya beliau berdua aja yang mengeluarkan. Boleh jadi juga ada ulama hadis lain yang mengeluarkan dengan matan atau dengan makna yang sama gitu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lagi Pak? Iya, kalau tidak ada ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.